selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini semakin hebat ya anak-anak ya. Semakin tambah besar badannya ya. Badannya tambah besar, tambah sehat. Ya, oke. Jadi kita mau nyanyi dulu ya. Pagi ini ya, nyanyi Kemurahan-Mu dengan tema mendengar suara dari surga. Kemurahan-Mu selalu pada kami Tuhan. Kau percayakan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kau berikan kesehatan, keluarga yang baik Tuhan. Dan berdoa Tuhan agar semuanya di seluruh dunia ini bisa sehat semuanya Tuhan. Bisa beraktivitas lagi seperti layaknya normal kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, buat siapapun dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami kesehatan dengan pemulihan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, hebat semuanya ya. Mari kita berdoa. Kita mau nyanyi dengar dia panggil nama saya. Nanti langsung dijawab dengan ku jawab ya baru oke. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia harus makin bertambah. Ya, sama-sama kita belajar ya anak-anak ya.
kita mau berdoa, lipat tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk puji-pujian yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, baik kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video tentang mendengar suara Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh bernama Samuel. Mari kita lihat video berikut ini. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Dari cerita yang kita lihat tadi, kita sudah belajar bagaimana Samuel peka dan mendengarkan suara Tuhan. Ingat bahwa ketika Samuel mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan menceritakan apa yang ingin dilakukannya kepada bangsa Israel. Nah, sehingga setiap janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam diri Samuel. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus rajin berdoa ya. Karena dengan rajin berdoa, kita bisa belajar mendengar suara Tuhan. Apakah Tuhan itu kalau menyuruh kita melakukan sesuatu yang buruk? Tentu tidak ya teman-teman. Tuhan itu memberikan petunjuknya kepada kita, mana perilaku yang baik dan tidak baik. Nah, jadi kita harus pasang telinga kita baik-baik. Telinganya apakah telinga yang ini? Ketika mendengar suara Tuhan, kita belajar memasang telinga rohani kita.
ya, peka dengan suara Tuhan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami lihat hari ini. Engkau memberkati setiap kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat, mau mendengarkan akan suara-Mu Tuhan. Supaya kami bisa melakukan firman-Mu, melakukan perintah-Mu, setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Miss Yanti terus berharap kalian semua sehat dan juga baik. Nah, kali ini kita akan senam ya, senam tol ya. Sama-sama ya. Kita siapkan badan dulu. Nanti kita akan angkat tangan kita. Yuk, are you ready? Yes, I am ready. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah mengikuti senam ya. Sekarang kalian bisa bermain bersama orang tuamu. Miss Sivi akan pandu. Kita akan bermain Simon Says atau suara Simon. Nah, nanti teman-teman coba perhatikan. Kalau Miss Sivi berkata, Simon berkata, nah kalian lakukan apa yang dikatakan Simon. Tapi selain kata-kata Simon, kalian tidak usah ikutin. Misalkan, Miss Sivi berkata, Simon berkata, pegang hidung. Maka kamu pegang hidung. Tapi kalau Miss Sivi berkata, pegang telinga. Apakah kalian boleh pegang telinga? Tidak ya. Yang didengarkan suara Simon. Oke teman-teman? Nah, kita coba dulu ya. Simon berkata, silakan berdiri. Maka kita harus berdiri. Nah, Simon berkata, pegang rambut. Berarti pegang rambut. Samuel berkata, duduk. Nah, apakah ada yang duduk? Kalau selain nama Simon, kita tidak lakukan ya. Nah, sekarang clue-nya Miss Sivi ganti dengan Tuhan berkata. Nah, kalau Miss Sivi bilang Tuhan berkata, pegang telinga, berarti kalian pegang telinga ya. Ingat clue-nya sudah Miss Sivi ganti dengan Tuhan berkata. Siap ya? Oke. Yuk anak-anak, Tuhan berkata, tutup mata. Tuhan berkata, tepuk tangan. Tuhan berkata, duduk. Simon berkata, berlari. Nah, siapa yang berlari ayo? Simon berkata, lompat-lompat. Tuhan berkata, goyang pinggulmu. Tuhan berkata, duduk yang rapi. Nah, coba itu tadi salah satu permainan yang akan kita lakukan ya.
Nanti kalian bisa lakukan itu bersama dengan orang tuamu ya. Oke teman-teman, selamat bermain. Tuhan Yesus memberkati.